Dek. Hai teman-teman, kali ini saya mau membuat pastel goreng isi kentang dan wortel ya. Nah, kita siapkan bahan isinya dahulu. Saya menggunakan 300 gram kentang dipotong kotak-kotak ya. Kemudian jangan lupa direndam dengan air, jadi dicuci dan direndam kembali dengan air supaya kentangnya tidak menjadi hitam. Wortel saya gunakan 120 gram, itu juga saya potong kotak-kotak kecil ya, lebih kecil dari ukuran kentangnya. Nah, kemudian ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 genggam daun bawang seledri. Kemudian ada 100 gram ayam, ini saya bagi 2, setengahnya saya cincang, setengah saya blender ya. Kemudian ini ada putih telur 1 butir ya. Nah, ini kita masak menggunakan 2 sendok makan minyak sayur. Dipanaskan dulu wajannya. Kalau sudah panas wajan dan minyaknya, kita masukkan bawangnya yang kita iris tipis. Jadi bawang merah dan bawang putihnya saya iris tipis, saya tidak ulek ya. Seperti ini. Jika sudah layu, kita masukkan cincangan ayam dan ayam yang di blender ya. Jadi supaya apa? Supaya teksturnya masih ada ayam yang digigit dan ada ayam yang hancur. Jadi diaduk sampai ayamnya berubah warna ya. Nah, ini agak ditekan-tekan untuk ayam gilingnya, jadi ayam yang saya blender. Kemudian setelah berubah warna seperti ini, kita masukkan wortel yang sudah kita potong kotak-kotak kecil. Sebenarnya jika mau dipotong bentuk korek api kecil juga tidak apa-apa, tapi ini saya kali ini mau menggunakan bentuk yang kotak-kotak kecil seperti ini ya. Jadi supaya senada dengan potongan kentangnya. Nah, kentangnya kita masukkan, kita aduk ya, kita aduk sampai rata. Kemudian nanti saya tambahkan air mineral. Jika kalian punya air kaldu ayam itu lebih enak lagi ya, tapi saya lagi kehabisan stok kaldu ayam, jadi kuah kaldu ayam saya lagi nggak punya. Saya menggunakan air mineral, itu kira-kira 200 ml ya, seperti ini ya. Saya masukkan 150 dulu, totalnya saya menggunakan 200 ml air mineral ya. Nah, kita aduk, kemudian kita biarkan agak mengering, jadi supaya kentangnya juga agak lembut dan wortelnya juga tidak terlalu keras ya. Kemudian kita tambahkan dengan garam lada secukupnya. Jika kalian suka, kalian bisa tambahkan kaldu jamur ya. Kemudian dirasakan rasanya sudah pas belum, karena lidah masing-masing orang itu berbeda nih ya, seperti ini ya. Jadi garam, lada, sebenarnya kalau mau lada hitam juga rasanya enak ya. Ini saya menggunakan lada putih. Nah, saya tambahkan kaldu jamur. Tapi kalau misalnya kalian tidak suka kaldu jamur, bisa di skip ya, jadi tergantung selera masing-masing. Kita masak sampai airnya surut. Kemudian nanti kalau misalnya airnya tinggal sedikit, baru nanti ditambahkan dengan bahan lainnya ya. Nah, ini putih telurnya kita masukkan, kemudian kita aduk sampai rata. Jadi nanti kan putih telurnya menjadi bertekstur agak hancur-hancur seperti itu ya. Nah, pada saat nanti kita mau angkat, itu jangan lupa dimasukkan irisan daun bawang seledrinya. Di sini saya menggunakan lebih banyak seledri ketimbang daun bawang. Nah, seperti ini ya. Jadi terlihat lembaran-lembaran hijau, tidak terlalu banyak
karena anak saya tidak terlalu suka baunya. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa tambahkan lebih banyak sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kalau sudah kering seperti ini, semuanya sudah lembut, kita bisa angkat ya. Kita angkat, biarkan dingin dahulu supaya nanti pada saat kita mau membungkus pastelnya, membungkus dengan kulit, itu tidak panas dan tidak jadi merusak kulit pastelnya. Kemudian langkah berikutnya, kita siapkan bahan-bahan untuk membuat kulitnya. Ini saya menggunakan 300 gram terigu ya, terigu yang untuk segala jenis makanan. Nah, kemudian saya menggunakan mentega atau margarin, itu kira-kira 70 gram. Kalau tidak suka bisa diganti dengan oil ya, dengan minyak sayur. Nah, kemudian saya gunakan telur, ini 2 kuning telur, 1 putih. Totalnya kalau ditimbang itu kira-kira 70 gram ya. Dimasukkan, dan kemudian saya juga siapkan air es ya, air dingin. Ini nanti totalnya air dingin yang saya gunakan itu 60 ml. Jangan lupa ditambahkan sejumput garam supaya rasanya itu gurih, walaupun kita menggunakan mentega atau margarin sudah agak asin, tidak apa-apa dikasih sedikit garam. Diaduk sampai rata, kemudian dipindahkan ke meja ya, dialaskan yang khusus untuk mulen adonan. Kemudian diulen sambil ditambah sedikit demi sedikit air es yang tadi saya jelaskan. Jadi totalnya air es yang saya gunakan itu 60 ml. Nah, ini nanti kulit yang terbentuk pada saat setelah digoreng itu dia tidak pecah dan menggelembung ya. Makanya saya suka sekali menggunakan resep yang ini. Diulen ya seperti ini sampai benar-benar halus ya, baru bisa digiling. Jadi boleh digiling, boleh diambil sedikit langsung dibentuk bola, dipipihkan langsung diisi dengan adonan isi juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian mau giling biar kulitnya itu tipisnya merata, boleh seperti ini. Terus kan itu ada seperti berlubang-lubang, tidak masalah. Nanti juga kalian waktu kalian mau rolling up itu juga nanti bisa menyatu ya. Jadi makin lama kita membuat kulitnya itu dia makin menyatu, dan dia ini benar-benar elastis. Jadi pada saat dibulatin seperti ini nanti dia mengkeret ke dalam, itu kita bisa pipihkan lagi, kemudian diisi ya. Nah, seperti ini digiling-giling ya, kemudian kita isi tuh ya, elastis ya. Isi dengan adonan isi. Jika terlalu tebal boleh digiling lagi ya. Jadi terserah sih maunya tebalnya seberapa, cuman kalau mau tipis ya lebih renyah, kalau mau lebih tebal juga boleh ya. Nah, kemudian kita isi dengan bahan isi. Ini saya isi kira-kira 1 sendok makan, ditambah sedikit. Jika mau lebih kecil ya boleh, mau lebih besar ya boleh, sebenarnya tergantung keinginan kita ya. Ini disatukan, kemudian kita pilin pinggirannya ya. Jadi ini saya masih proses belajar memilinnya. Pokoknya ditekan-tekan dulu sampai tipis di ujungnya supaya adonan isinya itu tidak keluar, jadi tidak pecah ya. Nah, ditekan, benar-benar tekan, agak ditarik. Nanti baru kita lipat sedikit demi sedikit, dipilin namanya ya. Jadi kalau kita tidak tekan-tekan itu agak tebal, itu agak susah memilinnya. Tapi kalau tidak mau dipilin langsung digoreng seperti ini juga nggak masalah. Cuman memang hati-hati, takutnya kebuka ya. Kebuka nanti pada saat digoreng adonan isinya keluarkan sayang. Nah, ini kita pipihkan menggunakan jari, kemudian kita lipat ya. Nah, seperti ini ya, dipilin seperti ini, atau kalau mau ya dibalik pilinannya juga nggak masalah sebenarnya. Terserah ya, yang penting rapi dan tidak terbuka. Seperti ini. Ini saya benar-benar proses belajar, jadi masih agak kaku ya. Nanti diulang-ulang, nanti bisa otomatis bisa sendiri deh. Nanti seperti itu ya. Jadi bentuknya itu sesuai selera kita masing-masing. Ya, nih saya ulang lagi nih soalnya hasilnya jelek. Jadi harus sabar ya. Jadi sabar, sebenarnya ada cetakan
menggunakan pastel, jadi kita masukkan tinggal ditekan, ditutup, ditekan, itu tidak perlu dipilin, itu ujungnya sudah rapi sekali. Jadi seperti dipilin menggunakan jari. Hanya saja saya tidak punya cetakan itu, jadi ya dipilin dengan tangan saja ya. Nah seperti ini. Nanti dirapikan ya, ujung-ujungnya dirapikan. Pokoknya benar-benar harus telaten. Nah salah lagi toh. Terbalik. Ternyata pilihan saya itu terbalik. Jadi harusnya yang panjang itu saya lipat. Nah seperti ini ya, saya lipat begini, jadi itu hasilnya lebih rapi. Ini saya terakhir membuat pastel yang dipilin-pilin ini kalau tidak salah waktu saya masih SD. Jadi sudah lupa sekali, tapi memang inilah hasilnya ya, hasil seadanya, hasil pilihan saya. Jadi mungkin kalau yang lebih jago boleh kasih saran ya. Nah seperti ini. Jadi bentuknya terserah kalian mau dibentuk seperti apa pastelnya yang enak dilihat, dan ukurannya juga punya saya besar kecil ya. Jadi kalau mau yang rata, mau ukuran yang sama ya ditimbang juga boleh ya. Jadi ditimbang isinya, ditimbang kulitnya, kemudian baru dipipihkan, dibulet seperti itu ya. Nah jadi bentuknya saya banyak ini. Kita goreng menggunakan minyak yang agak banyak ya. Ini gorengan pertama ini apinya terlalu besar, jadi dia menggelembung. Tuh hasilnya jadinya agak hitam seperti ini, tapi tidak gosong ya. Jadi kalau mau goreng, kita goreng menggunakan api sedang, jangan besar. Seperti ini ya. Ini gorengan kedua saya lebih hasilnya lebih bagus dari yang pertama tadi. Jadi ini apinya api sedang ya, malah mendekati kecil. Kemudian jangan lupa dibalik ya. Jadi jangan sampai gosong, nanti hasilnya itu bagus ya, mulus seperti ini. Tuh ya. Kita goreng sampai kuning keemasan seperti ini. Kemudian ditiriskan menggunakan tisu dapur atau tisu apa, pokoknya yang bisa menyerap minyak, karena ini lumayan menghabiskan banyak minyak ya. Nah seperti ini renyah sekali, kulitnya juga mulus kan. Nah seperti ini ya. Jadi di luarnya renyah, di dalamnya gurih, enak, empuk ya. Jadi kita bisa makan dengan saus sambal kesukaan kita, atau misalnya saus cabai atau sambal cuka Pontianak, itu juga enak ya. Jadi kalian bisa coba. Nah hasilnya seperti ini ya, isinya tuh ya, ada kelihatan potongan ayamnya, kemudian ada kelihatan kentang yang lembut, kemudian kita makan dengan saus kesukaan kita ya. Pokoknya enak banget ini. Sampai sejam 2 jam setelah digoreng itu kulitnya tuh masih renyah sekali ya. Jadi kalau kalian suka dengan video saya, dengan resep saya, kalian boleh coba dan boleh coba buktikan. Tapi jangan terlalu tebal waktu menggiling adonan kulitnya ya. Jadi semoga video ini berguna untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa lagi.